Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mata kuliah jaringan nirkabel. Oke, mata kuliah jaringan nirkabel ini materi-materinya sebagian ada pada mata kuliah jaringan komputer. Jadi syarat mempelajari mata kuliah jaringan nirkabel ini harus sudah pernah belajar mata kuliah jaringan komputer. Ya. Di salah satu materi jaringan komputer ada membahas mengenai jaringan nirkabel. Cuman di materi tersebut hanya pokok umum-umumnya saja. Nah, di mata kuliah jaringan nirkabel ini merupakan mata kuliah lanjutan dari jaringan komputer. Nah, adapun teman-teman jika ingin melihat apa saja yang akan dipelajari pada jaringan nirkabel ataupun materi-materi apa saja yang ingin akan dipelajari pada mata kuliah jaringan nirkabel, bisa melihatnya di website saya pribadi ya. Bisa dilihat di sini, ketikkan saja derulacademy.com, derul spasi academy.com, enter. Ya, sambil ditunggu. Nah, ini halaman beranda derulacademy.com. Teman-teman bisa melihat ke bagian bawah pada fitur mata kuliah. Di sini ada berbagai pilihan mata kuliah yang bisa dipelajari ya. Nah, di antaranya yang kita akan pelajari sekarang itu mata kuliah jaringan nirkabel ini. Klik mata kuliah jaringan nirkabel. Oke. Lalu ke bagian bawah lihat bagian kurikulum. Nah, ini adalah materi-materi yang akan disampaikan ataupun yang akan dipelajari selama mengikuti perkuliahan jaringan nirkabel. Nah, diantaranya ada pengenalan apa itu nirkabel, kemudian bagian kedua mempelajari dasar-dasar frekuensi radio, prinsip antena, teknologi split spectrum ya, kemudian FHSS, perangkat infrastruktur dan nirkabel, antena, aksesoris LAN ya, sampai troubleshooting untuk instalasi LAN nirkabel ya. Materi-materi ini yang akan disampaikan nanti kedepannya ada materi praktikumnya di dalamnya ya. Cuman untuk pertemuan awal ini kita akan pelajari dulu dasar-dasar apa yang dimaksud dengan nirkabel ini ya. Jadi kita kembali lagi ke materi. Jadi yang dibahas di materi yang pertama ini akan kita bahas pada video sekarang ya. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Jangan lupa ininya di derulacademy.com. Ini adalah topik-topik bahasan yang akan dipelajari selama mengikuti perkuliahan jaringan nirkabel. Oke, kita kembali ke modul. Nah, kita bahas materi awal ya. Materi awal ini, materi ini saya rangkum, saya persingkat saja dari modul aslinya ya. Bahwa di materi pertemuan 1 ini akan mengenal bahwa pengenalan LAN jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ataupun bahasa Inggrisnya itu wireless network ya, wireless network. Kita lihat pada modul ini perkembangan jaringan dan internet memberi dampak yang sangat besar terhadap suatu perusahaan ya. Jadi perkembangan jaringan, perkembangan internet memberikan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan. Bukan hanya perusahaan tapi organisasi, baik organisasi instansi pemerintah ataupun organisasi bisnis yang lain, dalam berbagai jenis dan ukuran. Teknologi nirkabel yang baru semakin memudahkan perkembangan kemampuan jaringan, internet dan intranet bagi pekerja mobile. Jadi bagi pekerja mobile itu yang tempatnya itu bisa pindah-pindah gitu ya, ataupun Bapak Ibu di kantor tempatnya sering pindah ruangan gitu ya. Nah, ini sangat memudahkan sekali dengan adanya teknologi nirkabel.
seperti pada lokasi-lokasi terpencil dan berbagai fasilitas yang sifatnya temporer. Nirkabel semakin memperluas jangkauan dan kemampuan jaringan komputer. Berbagai teknologi baru menjadikan jaringan nirkabel sebagai suatu cara yang memungkinkan pelayanan akses berkecepatan tinggi dan handal bagi jaringan komputer dan internet. Ya. Nah, ini adalah sekilas mengenai apa itu jaringan nirkabel, ya, atau wireless network. Terdapat dua metode dasar jaringan nirkabel, yaitu menggunakan metode cahaya, laser dan inframerah, kemudian radio. Kedua, memiliki spesifikasi dan kegunaan yang berbeda. Jadi ini adalah transmisi untuk nirkabel, yaitu bisa diantaranya menggunakan laser ataupun inframerah serta radio. Maksud radio ini adalah radio wave ataupun gelombang radio. Gelombang radio itu merupakan bagian dari nirkabel atau yang sifatnya wireless. Nah, laser dan infrared atau inframerah adalah media yang digunakan terutama untuk hubungan pendek seperti gedung ke gedung. Biasanya kurang dari 1 mil. Berbeda dengan yang menggunakan gelombang radio. Kalau gelombang radio itu radiusnya bisa lebih panjang dari laser dan inframerah. Ya. Kita next saja pelajari, oke. Coba lihat di sini pasar jaringan nirkabel. Pasar jaringan nirkabel ini mirip dengan jaringan industri fashion, ya. Industri fashion di mana namanya fashion itu setiap musim, setiap zaman itu berubah-ubah model-modelnya, ya. Sama, ya. Jaringan wireless ataupun jaringan yang tanpa kabel pun ini setiap zaman akan berubah model-modelnya, akan berubah metode-metodenya, yang dimulai dari pemakaian apapun teknologi yang sudah tersedia, di mana pasar kemudian akan bertumbuh amat cepat, di mana standar yang populer lah yang dipakai sebagai katalisator, ya. Jadi pasar jaringan nirkabel saat ini dari zaman ke zaman itu berkembangnya sangat pesat, ya. Bisa dibuktikan dengan teknologi yang hadir pada saat ini jaringan nirkabel, ya, baik di kantor ataupun di rumah, ya. Contoh misalkan di rumah, alat-alat elektronik zaman sekarang sudah memanfaatkan teknologi nirkabel, ya. Sebenarnya dari dulu juga sudah. Sampai sekarang pun teknologi nirkabel yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga ataupun yang ada di rumah itu sudah mengadaptasi ataupun mengimplementasikan teknologi nirkabel. Misalkan televisi awalnya menggunakan nirkabel untuk remote. Namun setelah berkembang zaman, televisi sekarang adanya menggunakan smart TV. Smart TV bisa kabelnya yang nirkabel ataupun televisinya yang bisa terkoneksi dengan wireless. Nah, itu adalah perkembangan dari teknologi nirkabel, ya, untuk di dunia elektronik, khususnya di rumah tangga. Adapun yang bisa ditemukan alat elektronik yang lainnya, nah saat ini banyak sekali, ya. Jadi pasar jaringan nirkabel mirip dengan jaringan industri fashion, ya. Jadi semakin modern. Nah, perkembangan teknologi nirkabel juga mengikuti. Nah, sejarah yang kedua, sejarah jaringan nirkabel. Seperti teknologi lainnya, jaringan nirkabel speed spectrum lahir dari kalangan militer, ya. Jadi awalnya jaringan nirkabel ini dimanfaatkan dahulunya bagi kalangan militer, di mana militer ataupun tentara ya kalau di kita memerlukan metode yang sederhana untuk mudah diterapkan dan juga secure, aman, untuk masalah sekuritas, untuk pertukaran data di wilayah pertempuran, ya.
Nah, sampai saat ini pun nirkabel ini masih digunakan untuk kebutuhan militer ya, dan juga bermanfaat sekali ketika pada saat di medan pertempuran ya. Jadi awalnya sejarah nirkabel ini dimanfaatkan oleh kalangan militer dahulunya ya, dan sampai sekarang pun masih kalangan militer masih memanfaatkan teknologi nirkabel ini ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, walaupun tidak melihat asli pertempuran aslinya, tapi kita bisa saksikan ketika melihat film perang ya, ataupun film-film yang pertempuran di sebuah film selalu menggunakan jaringan nirkabel seperti radio ya, ataupun perangkat yang lain. Bahkan sampai sekarang militer pun, kendaraan-kendaraan militer pun bisa memanfaatkan nirkabel ini untuk membuat drone mata-mata, ataupun bisa untuk mengunci target. Nah, itu karena adanya perkembangan nirkabel pada bagian militer ini. Nah, namun dewasa ini bahwa manfaat jaringan nirkabel tidak hanya dirasakan oleh kalangan militer, tapi untuk sipil pun ataupun masyarakat biasa pun menggunakan nirkabel. Kemudian, nah ini bagian ketiga, standar jaringan nirkabel saat ini. Karena jaringan nirkabel ini menggunakan frekuensinya radio. Nah, di Amerika jaringan nirkabel diatur oleh jenis hukum yang sama dengan yang digunakan untuk menangani radio seperti AM dan FM. Jadi jaringan nirkabel ini memiliki standar ya. Awalnya aturannya ini dibuat oleh di Amerika. Karena apa? Nirkabel ini menggunakan frekuensi radio, sehingga untuk menghindari frekuensi radio yang bertabrakan ya, maka dibuatlah sebuah protokol untuk membagi-bagi jenis frekuensi radio. Nah, diantaranya, nah ini contoh IEEE ya, yaitu Institute of Electronic and Electronic Engineers 802.11. IEEE 802.11 merupakan standar jaringan kabel asli yang menetapkan kecepatan transfer data yang paling lambat pada radio frekuensi dan transmisi yang link based. Standar ini telah disahkan oleh IEEE pada tahun 1997. Jadi diantaranya standar-standar aturan-aturan nirkabel ada IEEE 802.11, kemudian berkembang menjadi 802.11b, kemudian 802.11a ya. Pada 11b bisa kita lihat menguraikan kecepatan transfer data yang sedikit lebih cepat dari sebelumnya dan suatu lingkup yang lebih terbatas tentang teknologi transmisi. Standar ini juga dipromosikan secara luas dengan nama Wi-Fi ya, Wi-Fi oleh Wi-Fi Alliance. Standar ini telah disahkan oleh ETA pada tahun 1999. Jadi ketika adanya Wi-Fi itu, ketika teknologi 802.11b ini dihadirkan dari pengembangan 11 pada tahun 99. Kemudian beranjak lagi menjadi 802.11a, menguraikan kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan yang 11b-nya. Nah, ini standar-standar ini akan dipelajari lebih dalam lagi nanti di materi-materi nirkabel yang lainnya ya. Ini sekilas saja memperkenalkan bahwa nirkabel itu memiliki standar jaringan. Standar jaringan yang mengeluarkannya diantaranya adalah IEEE ya. Oke, penerapan berikutnya, penerapan jaringan nirkabel. Ketika pertama kali komputer diciptakan, hanya perusahaan ataupun kampus besar saja yang menggunakannya. Namun
sekarang komputer ya, teman-teman bisa menemukan 3 atau 4 komputer pribadi dalam satu keluarga, di mana di rumah misalkan saat ini ada komputer, ada laptop, ada gadget yang merupakan itu bagian dari komputer juga dalam satu keluarga ya. Jaringan nirkabel telah mengambil alur yang sama yang mana pertama kali digunakan si nirkabel ini oleh perusahaan besar, namun kemudian tersedia untuk kita semua dengan harga yang terjangkau ya. Jadi zaman dulu itu bahwa teknologi nirkabel ini sama hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja ataupun instansi yang besar saja, seperti kalau militer ya militer gitu ya, kalau perusahaan yang besar ya besar gitu ya. Namun saat ini teknologi jaringan nirkabel bisa terjangkau bagi kita semua sebagai masyarakat biasa, bukan perusahaan ataupun bukan instansi. Sebuah teknologi jaringan nirkabel telah mencapai tingkat penyesuaian yang sangat cepat berkaitan dengan banyaknya keuntungan yang mereka tawarkan dalam situasi yang berbeda-beda. Pada bagian ini kita akan diskusikan sebagai pengguna jaringan nirkabel yang paling umum dan paling sesuai. Kita lihat peran dan akses sebuah jaringan nirkabel ya. Nah, di sini LAN nirkabel banyak dipakai terutama dalam suatu peran akses layer, yaitu bahwa mereka digunakan sebagai suatu entry point ke dalam jaringan kabel. Ya, ini bisa dibaca saja lengkapnya. Modulnya sudah saya bagikan. Adapun nanti yang belum dapat modulnya bisa download pada link deskripsi ya. Oke, kita coba. Nah, ini contoh implementasi ya. Ini implementasi pada sebuah LAN jaringan nirkabel, di mana di sini terdapat hardware ataupun komputer-komputer yang bisa terkoneksi dengan adanya ataupun yang memanfaatkan teknologi jaringan nirkabel. Laptop sudah jelas, smartphone sudah jelas, ada perangkat wirelessnya, tablet juga memiliki perangkat wireless, kemudian laptop juga memiliki perangkat wireless nirkabel, kemudian PC juga ada PC, ada yang sudah memakai perangkat wireless, adapun yang belum itu menggunakan alat tambahan. Kalau PC build up sekarang sudah include wirelessnya ya, PC desktop. Oke, kita lihat. Nah, ini eksistensi jaringan nirkabel. Eksistensi jaringan kabel digunakan sebagai ekstensi pada jaringan kabel. Bisa jadi kasus di mana perluasan jaringan memerlukan pemasangan kabel tambahan yang mahal. Ini contoh gambar ini merupakan implementasi pemanfaatkan wireless network pada sebuah ruangan. Ruangan ini ya bisa diterapkan pada kantor ya, atau bahkan di rumah sekalipun ya. Nah, ini contoh small office ya. Small office di mana memanfaatkan teknologi wireless untuk hubungan pertukaran datanya ya. Contoh ini ruang 1, ruangan 1, ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat. Nah, karena dengan mempertimbangkan jika memakai kabel nanti pada saat pemasangan atau instalasinya tidak rapi ataupun harus membeli kabelnya mungkin yang mahal kabelnya, nah maka alternatifnya yaitu memanfaatkan teknologi wireless untuk kebutuhan yang sifatnya yang small office. Maksud small office itu usaha-usaha kecil atau kantor-kantor yang kecil yang sekiranya memungkinkan pakai wireless ya sudah pakai wireless ya, diantaranya untuk mengurangi biaya ataupun cost ya, biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan jaringan.
Jika cukup pakai nirkabel, ya sudah pakai nirkabel. Kecuali kalau organisasi atau perusahaannya besar membutuhkan kabel untuk kebutuhan pertukaran data, yaitu juga perlu dipertimbangkan. Tapi kalau untuk skala small office, contoh ada rumah yang dijadikan sebagai kantor untuk kegiatan berbisnis online, ya kayak gitu, memanfaatkan teknologi wireless itu sudah cukup, ya. Sudah cukup. Kemudian yang kedua, berikutnya bahwa si wireless ini dimanfaatkan untuk kebutuhan koneksi gedung ke gedung. Contoh, dalam suatu lingkungan kampus atau lingkungan yang sedikitnya mempunyai 2 gedung berdekatan, ya, mungkin ada kebutuhan untuk membuat para pengguna jaringan pada masing gedung itu untuk memiliki akses langsung ke jaringan komputer yang sama, ya. Jadi koneksi antar gedung ke gedung, contoh gedung A terkoneksi ke gedung B. Misalkan saja di kampus kita, di kampus Teknik Tasikmalaya, ada kampus A dan kampus B, di mana gedung kampus A dan gedung kampus B itu bisa saling terkoneksi, yaitu, ya, kalau di kampus kita kan ada kampus A, kampus B, di mana kampus A dan kampus B itu terhalang oleh jalan raya, ya. Jadi menggunakan teknologi wireless ataupun teknologi nirkabel untuk komunikasi data dari gedung kampus A ke gedung kampus B itu sangat memungkinkan dan sudah diimplementasikan, ya, sudah diimplementasikan. Kenapa menggunakannya nirkabel dari gedung ke gedung? Ya, pertama, ketika pemasangan menggunakan kabel, nah itu terlalu jauh juga, ya. Terlalu panjang kabel yang dipasang ataupun terlalu panjang, contoh kabel UTP yang disambungkan terlalu panjang, itu akan mempengaruhi kecepatan data. Bahkan data yang ditransfer itu tidak akan hilang, ya, tidak terdetek gitu, ya. Ya, kalau kabel, misalkan kabel UTP-nya yang KW itu jarak 50 meter saja, itu sudah loss. Maksud loss itu sinyalnya sudah hilang kalau pakai kabel. Jadi minimal kalau jaraknya 50 meter menggunakan kabel, baik kabel UTP ataupun kabel yang lain, itu disarankan menggunakan kabelnya yang kualitasnya bagus atau yang ori, ya. Biasanya yang kualitasnya bagus itu satu renial di atas harga 1 jutaan. Nah, jadi kalau ingin menggunakan kabel kemudian jaraknya terlalu panjang, usahakan itu menggunakan kabelnya yang ori. Nah, tapi bisa kita akali dengan memanfaatkan teknologi wireless, ya, memanfaatkan teknologi wireless untuk jarak yang agak jauh gitu. Nah, ini koneksi gedung ke gedung bisa dilihat. Nah, ini misalkan kalau ini gedung A, ini gedung B, gedung C, ingin saling terintegrasi, terkoneksi data, nah bisa memanfaatkan nirkabel untuk komunikasi data, ya. Ini gedung A, gedung B, gedung C, bisa saling bertukar data, bertukar informasi di sini. Syaratnya tidak ada media yang menghalangi sinyal, ya. Tidak ada media yang bisa menghalangi sinyal. Misalkan gedung A ke gedung B, kalau di tengahnya, di sini di atasnya ada yang menghalangi, misalkan pohon ataupun bangunan, nah ini akan mempengaruhi terhadap sinyal nirkabel, ya. Terhadap mempengaruhi sinyal nirkabel atau mempengaruhi sinyal jaringan. Nah, hal-hal yang bisa mempengaruhi terhadap sinyal jaringan pada nirkabel ini akan dibahas pada materi yang kedua, yaitu dasar frekuensi radio, akan dibahas pada materi ini, ya, pada materi ini. Ini contoh koneksi gedung ke gedung memanfaatkan jaringan wireless seperti ini, hubungan point multi point. Nah, itu adalah sekilas
mengenai pemanfaatan jaringan nirkabel yang pada pertemuan pertama ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun yang masih kurang paham, kurang jelas, silakan mencari referensi lagi, brainstorming sendiri. Kalau yang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan melalui aplikasi chat ataupun tulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Oke, untuk pertemuan 1 pada mata kuliah jaringan nirkabel dicukupkan segini dulu ya. Nanti dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya pada video kedua di mata kuliah jaringan nirkabel membahas mengenai dasar-dasar frekuensi radio. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.